udah mulai pusing, kelingan segala macam, terus tiba-tiba tuh ke lantai ngegebrukin sendiri gitu ke lantai, terus si tangan itu kayak nyakar lantai gitu tapi. Nah si yang kedua ini kan kaget, si A sama si B itu, kenapa si Uca masih belum lapor ke pegawai hotel, jadi masih kayak apa namanya, gimana lah gitu, ini kenapa takutnya apa gitu. Cuma kan si Ucanya udah kayak apa sih kayak semacam kesurupan lah ya. Kesurupan, tapi guys tangannya tuh kayak patah-patah gitu katanya. Si anggota badan si Ucanya tuh kayak patah-patah gitu. Nah akhirnya kalau minum itu ngopi. Nah Untuk cerita kedua, gimana buat katanya hotel juga sama ya? Nah ini ceritanya juga hotel Patim. Kita juga sebenarnya nggak nyata ya, ternyata emang hotel yang mau diceritain. Iya. Nah bedanya kalau misalnya di Patim kan tadi di Malaysia. Ini kan ceritanya tuh di Bandung dan sempat viral juga sih di bulan Agustus gitu ya. Agustus kemarin berarti ya? Berarti baru banget ya? Baru banget sih. Agustus kemarin, nah itu kan hebohnya di Twitter Patim. Jadi ada 2 orang perempuan yang emang sengaja sih niatnya mereka berwisata lah ke Bandung ya. Karena emang Bandung kan terkenalnya dengan tempat wisata kayak gitu, jadi orang-orang tuh emang pengen, terus ditambah si hotel ini tuh unik gitu. Jadi kelihatan apa sih namanya kalau bahasa keren itu Instagramable. Ya. Jadi nah mereka tuh jadi milih si hotel ini. Nah ada satu temannya tuh namanya Uca aja, namanya teh si Uca. Nah dia tuh rencananya mau check-in-nya bareng si temannya ini, ada satu bisa dibilang si A lah. Nah udah janjian sama si A-nya udah duluan di Bandung. Nah si Ucanya itu nggak bisa jadi si temannya tuh kan tadinya diajakin check-in bareng. Nah si A-nya tuh nggak bisa, si Uca bilang nggak bisa. Katanya mau check-in bareng, ternyata si A-nya tiba-tiba ada rusak atau gimana, dia nggak bisa. Akhirnya si Uca lah yang check-in sendiri. Nah pas pertama check-in di hotel itu pun dia datang nih ke hotel itu. Nah dia pas masuk hotel dulu sama kayak Patimo gitu, emang kalau misalnya orang udah ngerasa nggak enak masuk ke hotel kan ada sesuatu yang itu kan emang mungkin rasanya beda ya. Nah ini pas dia datang check-in, udah check-in aja gitu. Pas baru pertama masuk buka pintu kamar juga emang rasanya pengap, pengap kayak panas gitu ya nggak enak lah gitu, nggak nyaman si Uca ini tuh. Tapi udahlah gitu, dicuekin aja, nggak dihirauin si keadaan yang nggak enaknya itu ya. Udahlah cuek aja gitu. Akhirnya si Uca tuh karena emang si A-nya emang udah di luar, si A-nya tuh udah janji. Nah si A-nya ini udah nungguin nih di luar, makanya si Uca tuh udahlah persiapan untuk mandi karena emang sih udah ditungguin sama si Uca. Nah akhirnya karena udah ditungguin mandi, nah pas lagi mandi itu si cewek ini, si Uca ini. Uca ini tuh cewek? Cewek, dua-duanya cewek. Dua-duanya cewek. Nah si Uca ini tuh lagi mandi tuh kayak ada yang ngintipin gitu katanya. Jadi kayak ada yang merhatiin gitu. Dilihat lagi nggak ada gitu, terus kayak gitu kayak ada yang ngomong gitu. Kayak merasa ada yang memperhatikan. Nah cuman pertama dia kali ada yang merhatiin itu karena emang ditungguin lah, jadi ya udah aja ya nggak sama lah, dicuekin lah gitu yang tadi tuh. Mundur. Akhirnya dicuekin aja, udah janjian aja ketemu si A, ya udah biasa kayak jalan-jalan kemana gitu kan. Nah akhirnya udah sampai ke sore, jadi mereka udah sore baru mereka balik ke hotel. Nah pas di hotel itu udah gitu. Pas dia tuh sih, foto sih katanya.
Nah pas sudah di hotel itu harusnya ada catatan ya. Iya sih. Nah pas sudah di hotel itu si Uca tuh jadi gini ini pas di hotel si Uca tuh milih si kasurnya yang sebelah pojok deket jendela. Nah tumen-tumenan juga si Uca tuh milih si dekat jendela. Biasanya dia tuh lebih takut lah gitu nggak deket jendela. Nah akhirnya terus si Uca juga bilang ke temennya jangan lupa berdoa katanya gitu. Karena emang mungkin firasatnya udah emang gak enak ya, maksudnya udah gak enak lah pokoknya gitu. Oh deh tapi bisa di stop lagi sih. Ah nggak apa-apa. Kalau orang nonton. Nah udah akhirnya kan si Ucanya nyampe di dia merasa kayak ada yang memperhatiin terus dihiraukan. Udah hirauin terus dia tuh udah balik nongkrong sama si temannya itu si A itu sorean lah gitu berarti udah ngerasa ini akhirnya mereka memutuskan untuk tidurlah di hotel itu. Tanpa ngehirauin si Uca kejadian siangnya itu emang agak serem gitu ya. Nah akhirnya si udah di hotel kan si A nya tuh ngerasa ngantuk tidur istirahat gitu kan. Tapi si Uca pernah bilang dulu ke si A bilang kayak gini, doa dulu sebelum tidur karena emang si firasatnya si Uca tuh emang gak enak. Nah kebetulan patin si A nya ini tuh lagi menstruasi. Nah makanya rasa gak enak gitu kan. Udah aja si Uca nya tuh mandi. Pas lagi mandi tuh sama gitu patin, jadi kayak ada yang ngeliatin sosoknya tuh gede besar hitam tapi dia tuh masih ya namanya lagi mandi ya, jadi emang nggak ngeliat gitu tapi merasakan kayak gede hitam gitu kan, kayak sosok hitam lah gitu penampakannya tuh. Nah tapi dia tuh udahlah masih nyuekin gitu kan, walaupun dia ngerasa takut. Udah beres mandi akhirnya dia ngomong ke si A nya tuh gini, nggak secara genre lah, maksudnya nggak secara tadi melihat ini gitu. Cuman bukan, tapi si A jadi si A nya yang ngomong, jadi pas udah beres mandi nyamperin ke si A. Terus si A nya tuh bilang ini, ternyata si A tuh mimpi serem patin. Oh, jadi ketika dia mandi si A tuh tidur. Jadi dia udah beres mandi si A tuh bangun terus dia langsung cerita bahwa dia mimpi serem. Cuman si A nya tuh nggak menceritakan seremnya kayak gimana, karena takut jadi nyingsinan lah. Akhirnya cuman mimpi serem aja gitu. Terus si Uca tuh nanya mimpi apa gitu. Tapi si A nya emang nggak ngejawab gitu. Jadi si Uca kan ngomong mimpi apa, tapi si A ini cuma ngomong mimpi serem aja, tapi dia nggak ngejelasin dia mimpi apa ya. Tapi ternyata di mata kiamat ini bisa gak ngerti gue bener kemarin ya. Nah terus gitu udah gitu teh ini jelas nggak sih katanya kudu melong diri kudu juga katanya harusnya ada catatannya gitu teh. Nah pokoknya udah gitu teh karena si Ucanya ngerasa nggak enak gitu katanya, karena dengan keadaannya udah nggak enak ini. Terus si Ani bilang sistem, akhirnya dia tuh nge-WA keluarganya, bapaknya si Akinya, karena si Akinya tuh emang terkenal keluarga yang ngerti paham bisnis lah gitu, terus lumayan ngerti lah gitu bisa dia pokoknya ya orangnya sensitif juga lah, sensitif ngerti kayak mengenai hal tersebut, mengenai hal mistis. Nah ini ngabarin takutnya misalkan ada apa-apa kejadian mereka, jadi keluarganya udah dikasih tahu duluan. Nah udah gitu si Uca tuh besoknya si Uca sama si Atu udah aja berencana untuk jalan-jalan lagi lah di Bandung gitu. Akhirnya mereka jalan-jalan gitu kan. Pas mau packing, si Uca tuh mau packing.
mau packing tuh datanglah sama si Alah yang mau packing udah siap-siap gitu kan. Nah tiba-tiba tuh datang si B, si cowok, si B masih cowok. Rencananya si B ini mau ngejemput mereka berdua karena emang mau pulang gitu. Udah 2 hari berarti ya? Iya 2 hari. Sehari terus. Berarti mungkin dipotong belum? Iya, nggak apa-apa. Nah udah gitu teh, udah datang gitu kan. Pas udah apa namanya? Pas udah datang si B, nah si Uca tuh kayak misalnya tuh katanya kayak udah mulai pusing, kelainan segala macam, terus tiba-tiba tuh ke lantai ngegebrukin sendiri gitu ke lantai, terus si tangan itu kayak nyakar lantai gitu katanya. Nah si yang berdua ini kan kaget, si A sama si B tuh, kenapa si Uca masih belum lapor ke pegawai hotel, jadi masih kayak apa namanya, gimana lah gitu, ini kenapa takutnya apa gitu. Cuman kan si Ucanya udah kayak apa sih kayak semacam kesurupan lah ya. Kesurupan tapi kayak si tangannya tuh kayak patah-patah gitu katanya. Si anggota badan si Ucanya tuh kayak patah-patah gitu. Nah akhirnya kalau minum kudu ngopi. Nah akhirnya udah si B ini teh kan udah panik banget. Akhirnya manggil petugas hotel, si petugas hotel datang. Mereka juga pada panik, maksudnya karena si tetangga-tetangga yang di sampingnya juga pada gandeng lah gitu. Jadi pada di posisi di situ teh semua orang di sekitarnya pada ribut lah ya. Karena kan memang teriak-teriak mungkin memang banyak kesurupan. Nah akhirnya sesudah si petugasnya datang, nah si Uca tuh kayak dimasukin sama beberapa arwah gitu katanya. Jadi yang pertama tuh genderuwo. Nah si genderuwo itu ternyata yang sering ngintip si Uca. Nah ternyata diungkapin di situ juga, ternyata si genderuwo itu suka sama si Uca. Jadi pengen diam di si Uca itu. Makanya dia ngintip itu. Jadi si energi yang paling sering masuk, jadi si Uca itu pas lagi kesurupan itu dimasukinnya sering-seringan ganti-gantian. Ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, ada yang pas kemasukan Ratu Pantai Selatan yang bisa nari gitu kan, ujung-ujung nari gitu kan. Salah satunya Ratu Pantai Selatan. Masuk gitu kan, terus kayak misalkan ibu-ibu ada yang pro ke si Uca, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Terus ada juga satu cewek yang minta ke si Uca tuh, minta ditemuin sama kakeknya si Uca. Karena kakeknya itu kan bisa ya ngerti. Jadi teman-temannya juga masih nggak paham gitu kan, tapi minta dipertemukan sama si Uca karena si ceweknya itu mati bunuh diri gitu kan ya. Mati bunuh diri atau dibunuh sama, jadi dia tuh kayak diterima sama langit juga enggak, sama bumi enggak, jadi dia tuh nggak bisa balik. Nah dia tuh minta tolong, pengen ketemu sama si Uca biar ya, makanya dia masukin si Uca tuh biar nanti dipertemukan, dibantu sama kakeknya si Uca. Nah akhirnya setelah udah kayak gitu dimasukin itu teh si kan Sunda Bayak berarti. Nah itu teh si Uca di kemasukannya itu dari jam 1 siang sampai jam 7 sore gitu berarti, jam 7 malam sampai lebam-lebam merah-merah lah kayak gitu. Ya kelihatan kayak gimana gitu ya, lebam-lebam, iya ini juga lebam. Sesudah di tenang, berarti mungkin dipotong ya. Iya. Nah gitu akhirnya keluarganya si Uca kan datang aja ke hotel itu gitu kan, sama si Ucanya. Kakeknya datang nggak? Datang juga ya? Satu keluarga untuk menjemput si Uca. Nah udah dijelasin sama si kakeknya tuh bahwa dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngebantu, nggak bisa apa, karena emang dunianya udah beda. Nah akhirnya kan yang paling kekeh banget nempel itu ya si genderuwo ini. Karena dia suka. Karena dia suka, terus makanya ngintip terus. Pas dari kepulangan si Uca juga, si anggota keluarganya tuh ya di mobil tuh paling diganggu aja. Sampai di perjalanan juga si Uca tuh
maksudnya nggak lepas gitu. Ternyata sampai di perjalanan itu terus aja diganggu. Pas nyampe di rumahnya pun itu tehnya ternyata ada salah satu yang ngerasukin. Ibu-ibu ngasih tahu kenapa si Uca tuh bisa kemasukan banyak kayak gini lah gitu. Ternyata si ibunya itu ngejelasin ke pas kemasukan itu si Uca tuh ngomong, si ibunya tuh ngejelasin bahwa si Uca sama temennya ini pas waktu nongkrong di salah satu kafe di Bandung tuh dia motoin salah satu foto lukisan, motoin lukisan. Lukisannya tuh lukisan tentang apa ya? Enggak kan? Jadi motoin lukisan Jadi lukisan itu ada sosoknya gitu. Ada sosok Ratu Panti Selatan namanya. Oh, sebutin aja. Oh, jadi lukisannya lukisan, nggak apa-apa sebutin. Jadi lukisannya lukisan Ratu Pantai Selatan. Nah, jadi foto. Oh, jadi emang kata si hotel itu, kata si yang ada kafe itu, si lukisan itu jangan dipoto. Oh, tapi sama ada di foto. Nah, jadi kayaknya emang dia sebelum ke hotel tuh emang udah bawa udah ada yang nempel. Ada yang nempel dari si lukisan tadi. Kayaknya makanya ketambah di hotel itu juga mungkin ada yang menjaga juga si genderuwo itu atau enggak. Jadi dari luar juga bawa gitu kan, terus di hotel juga ternyata ada penunggunya gitu, terus suka juga sama si Ucanya gitu kan. Tapi kayaknya sih si Ucanya juga memang karena kakeknya kan bisa. Biasanya kan kalau kakeknya biasanya suka memang turun ke cucunya. Nah, mungkin indigo juga ya. Iya. Dan biasanya memang indigo itu memang suka ini banyak yang tertarik sih. Jadi si hantu itu tahu berarti orang ini. Iya betul. Jadi jadi si hantu itu tahu nih bakalan bisa berkomunikasi sama kita nih. Makanya diikutin. Gitu. Iya betul ceritanya. Pokoknya sampai udah nyampe nyambung di situ bayarnya. Itu bisa nggak apa-apa. Kalau sebetulnya channel saya lebih memang kalau horror komedi macam. Bisa kan mudeng. Ya gitu ceritanya tapi. Si Pilih seru. Biasanya si Pilih bisa lancar tuh ngomong lancarnya di nggak telat. Pengen lihat CCTV. Saya pokoknya pengen lihat CCTV aja semalam itu ada apa. Begitu ngeliat CCTV ya, tau nggak si artis boy itu? Ternyata dia juga hantu. Oh yang tadi orang India itu? Orang India itu dia juga hantu. Jadi di CCTV itu si roda itu dia gerak sendiri. Nggak ada si service boy-nya. Jadi tapi idenya ada, dia ngomong sendiri aja. Seolah-olah ada orang di situ. Jadi di CCTV itu dia ngomong sendiri sama si roda itu. Rodanya mah gerak sendiri gitu. Jadi si service boy itu, si cewek Chinese, putih anak itu semuanya hantu semua.